Selamat sore pemirsa Paga TV yang saya cintai, dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Bunda Cahaya Bintang yang akan memandu podcast kali ini hingga satu jam ke depannya. Oke, narasumber kita hari ini adalah Bapak yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yudit Perdananto. Beliau adalah seorang budayawan Malang. Beliau juga sebagai penggiat seni budaya di Malang. Selain itu juga beliau adalah seorang dalang. Beliau sebagai kolektor, sebagai kreator wayang. Beliau juga sering mengisi seminar-seminar di berbagai kegiatan dan webinar. Beliau ini sangat luar biasa, beliau sangat multitalenta dan syarat penuh dengan prestasi. Untuk itu monggo Bapak perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Perkenalkan Bunda, saya ini Yudit Perdananto. Biasanya di Facebook itu saya pakai nama Pak Yudit Pegi. Oke, siap. Ya, selama ini orang tahu saya itu sebagai kolektor wayang, terutama wayang Jawa Timuran. Ya, kalau aslinya saya itu malah ASN, Aparat Sipil Negara di Pemprov Jawa Timur. Ya, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, kadang-kadang orang itu iki lapo wong ASN kok ngurusi budaya, ngurusi wayang, ngurusi apa jenenge kesenian. Sebenarnya kan apa ya, kadang-kadang dipikir itu nggak nyambung. Cuma ya gimana ya, memang saya itu hobi berkesenian, hobi berkebudayaan jadi mulai kecil itu sudah hobi. Cuma memang saya digariskan untuk menjadi seorang ASN lah. Di waktu senggang saya hobi saya di bidang kebudayaan, menyalurkan hobi saya ya tadi dengan mengkoleksi wayang, bertemu dengan penggiat-penggiat budaya di Malang, di Jawa Timur, juga di Indonesia. Wah, sangat luar biasa. Bapak yang satu ini sangat luar biasa dan beliau sangat sebagai dalang yang fenomenal juga ya. Fenomenal juga ya. Nah, sekarang tema yang kita bahas hari ini adalah wayang sebagai kreativitas tanpa batas. Nah, pertanyaan saya, apa yang terlintas di benak Bapak ketika mendengar kata wayang? Nah, di era digital ini. Selain itu, mengapa wayang yang dianggap kuno padahal di sisi lain justru menyimpan potensi kreativitas segala yang sangat luas? Apa generasi muda kita ini benar-benar jauh dari wayang? Iya. Kalau kita mendengar kata wayang, yang terlintas dipikirkan kita ya barangnya itu pipih dari kulit. Iya. Ada kelir, ada bayang-bayang, gitu. Iya. Itu kalau kita, padahal wayang itu tidak hanya wayang kulit aja yang bentuknya pipi, juga ada banyak ragamnya wayang itu. Ada wayang golek, ada wayang topeng, ada wayang boneka itu seperti si unyil, itu termasuk juga bagian wayang. Maka persepsi orang kalau mau membicarakan wayang itu ya tapi pertunjukan bayang-bayang. Padahal ya itu hasil kreativitas dari pujangga-pujangga kita dari masa lalu sampai sekarang. Wayang itu sudah dikreasi itu beribu-ribu tahun, beribu-ribu tahun ya. Sampai sekarang itu sudah mengalami proses yang panjang sehingga menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Nah, disinilah ini muncul kreativitas dari para seniman, dari para budayawan yang mewakili
zaman dimana mereka hidup gitu loh. Jadi kalau kita ngomongkan wayang yang ada sekarang dengan wayang 100-200 tahun yang lalu, ya mungkin tidak sama, karena sudah ada perbedaan latar belakang sosial, latar belakang budaya. Tapi secara esensi wayang itu apa? Wayang itu seperti ini lah, itu apa? Tetap gitu loh. Meskipun bentuknya dikreasi berkali-kali. Tadi kalau saya ngomong kreativitas wayang tanpa batas, tapi esensinya tetap. Terus menurut pandangan Bapak, generasi sekarang ini menanggapi wayang itu seperti apa? Ya kalau sebagian dari generasi kita ya memang ada yang bukan hanya generasi muda ya, dari kalangan generasi yang mungkin sudah lebih senior, menganggap wayang itu kesenian yang kuno gitu. Kesenian kuno, tidak relevan dengan zaman lah, itu anggapan mereka. Padahal faktanya sekarang wayang itu di era digital ini wah luar biasa, dikreasi, dimodifikasi dengan bermacam-macam kriteria, bermacam-macam pokoknya sesuai dengan kemampuan mereka mengkreasi wayang itu. Kan seni wayang itu tidak hanya seni pertunjukan boneka gitu kan. Di situ kan ada juga unsur seni rupanya, ada unsur seni musiknya, seni sastra, terus iringan ini musik lah. Pengkreasian ini kalau kita melihat wayang secara keseluruhan itu tidak hanya di bonekanya saja, tapi di musik, di sastranya, di apa. Jadi wayang ini bisa tetap eksis sampai sekarang. Gitu. Oke, ya sangat luar biasa ya, di generasi kita di sini masih peduli dengan wayang yang dianggap kuno itu. Ya. Nah, yang sekarang dalam perspektif Bapak, di mana letak kreativitas tanpa batas dalam dunia wayang? Sejauh mana pakem perlu yang dipertahankan dalam dunia wayang? Ya, saya contohkan ini saya bawa topeng. Nah, ini kan topeng Panji. Iya. Topeng Panji Malang ini dulu dikreasi dari model imajinasi seniman kita tentang sosok tokoh pahlawan yang ada di Jawa Timur di era Jenggala atau Kediri seperti ini. Ini imajinasi orang-orang dulu, seniman-seniman dulu, luar biasa. pujangga dulu, mereka bisa mengimajinasikan itu dalam bentuk topeng. Sebelum topeng ini ada bentuknya arca, relief di candi. Nah, kalau kita ke Penataran itu ada reliefnya Panji. Candi di Kediri itu juga ada. Lalu arca-arca Panji yang sekarang disimpan di museum itu. Nah, dari situ diambil tapi diambil ini aja mimiknya, mukanya. Dari topeng ini wayang topeng lah. Kemudian perkembangan selanjutnya wayang topeng itu menjadi wayang kedok. Nah, seperti ini wayang kedok Panji. Ini Panji. Karakter mukanya kan sama, warnanya hijau. Hijau, tapi dibentuk seperti ini. Ini juga hasil olah kreativitas seniman kita. Luar biasa. Seperti ini. Nah, dari relief, dari arca menjadi topeng. Kemudian digurat di media ini kulit, kayu juga bisa seperti ini. Ini sudah kreativitas. Jadi nggak mesti Panji itu wayang topeng, ternyata ada versi wayang gedok. Nah, ini Panji Jawa Timuran. Nah, terus dikreasi lagi, ini kreasi saya menjadi seperti ini. Itu ciptaan Bapak sendiri? Ini hasil kreativitas saya, tapi yang mengerjakan teman-teman. Jadi ini mengambil tema dari wayang topeng Malang. Kreatif banget ya. Jadi penari topeng itu kita wayangkan, dijadikan wayang. Jadi wayang kontemporer. Jadi dari klasik era yang berkelas dahulu menjadi kontemporer seperti ini. Wah. Ini tidak melanggar pakem, tapi malah justru memperkaya. Ya, siap. Soalnya kalau menurut pengamatan saya pakem itu pakem itu baku, tapi di dalam perjalanannya itu nggak masalah dikreasi gitu loh. Pakem itu ibaratnya seperti ini, Bunda Bintang ya. Kalau pakemnya manusia ya, lahir, kecil, dewasa, menikah, lalu
punya anak tidak keturunan dan yang kedua lalu mati. Nah itu pakemnya itu. Wayang juga sama. Ini yang tidak boleh diawai. Tapi di perjalanannya tokoh ini, waktu dia kecil, waktu dia sekolah, waktu dia mau, itu ada cerita. Itu bebas dikreasi oleh narator, oleh dalang, oleh seniman, itu di situ bebas. Luar biasa. Kreativitasnya tidak terbatas. Sampai menciptakan hal seperti itu ya Soalnya Pak. kalau wayang itu tidak ada kreativitas, ya mati sudah selesai. Kalau kita ngomong wayang 100 tahun yang lalu, di era sekarang, wah sudah nggak nyambung, generasinya sudah nggak nyambung. Itulah makanya wayang itu terus mengalami proses perubahan, pembaruan, dikreasi tadi. Jadi sampai sekarang bisa kita lihat wujudnya. Ini yang sekarang ya. Ini wayang kontemporer kreasi. Luar ini biasa. Yang klasik. Ini klasik, ini yang kontemporer. Luar biasa. Nggih. Terima kasih yang atas penjelasan yang sangat luar biasa Pak Yudit. Pertanyaan saya berikutnya ini, apakah wayang masih relevan sebagai media kritik sosial? Refleksi di dalam kehidupan di era modern ini. Ya. Nah, terus apa yang tepat diangkat melalui wayang ini? Terima kasih. Untuk era kekinian ya, wayang itu relevan atau enggak itu tergantung dari siapa yang membawakan wayang itu gitu. Jadi di sini kan menuntut peran seorang narator yang menciptakan wayang atau dalang lah kalau itu kan juga para kreator, para seniman yang pembuat wayang, mereka mampu mengkreasi atau enggak memodifikasi wayang itu sehingga cocok dengan kekinian. Kan wayang itu fungsinya apa? Di samping untuk berfungsi untuk pelengkap cerita, kan dia juga bisa menjadi media hiburan, media edukasi, pendidikan, juga bisa untuk menjadi kalau sekarang menjadi barang souvenir, barang hadiah, menjadi lahan untuk mencari makan dari wayang. Dari kreativitas itu juga menghasilkan uang, cuan kalau sekarang. Bahasa kerennya cuan, Terus apalagi tadi yang berikutnya? Itu media wayang itu apakah bisa menjadi sebagai perantara kritik sosial di era sekarang? Wayang itu punya punya muatan yang sifatnya kalau menurut saya itu universal. Ada nilai-nilai yang universal seperti kemanusiaan, seperti persaudaraan, terus nilai hidup, juga menyangkut kepercayaan. Itu kalau di wayang itu sifatnya universal, jadi berlaku dimanapun. Saya kasih contoh ya, misalnya ojo njiwit, mergo dijiwit iku lara, jangan mencubit karena cubit itu sakit. Nah, rasanya dicubit orang kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana pun kan sama, dicubit sakit. Itu kan sifatnya universal. Nah, wayang itu membawa nilai-nilai universal itu yang mestinya hingga saat ini itu yang harus terus dipertahankan dari wayang itu. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang. Jadi wayang itu cuma fungsinya malah sekedar hanya jadi tontonan. Kan wayang itu tontonan juga mengandung tuntunan. Ya tadi itu tentunya di situ. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Yudit. Sekarang bagaimana pandangan Bapak tentang wayang di ruang podcast ini, digital, terus di media sosial, di era globalisasi ini, terus bagaimana mempertahankan kesakralan wayang itu di era sekarang ini? Kalau di era sekarang ini wayang kan sudah bisa disandingkan dengan teknologi ya. Nah, jadi istilahnya dikawinkan dengan teknologi sekarang, berkolaborasi. Ya itu memang sudah waktunya, memang harus. Karena kalau nggak gitu ya orang nggak akan kenal wayang. Karena kan sekarang melalui platform media sosial ya, entah itu IG atau TikTok ya, yang rame, terus dia menggunakan wayang itu kan bisa menjaring orang untuk tahu
sekaligus memberitahu, oh ini loh wayang, ini loh apa. Nah kalau istilahnya di pemasaran itu sebagai ajang mempromosikan wayang, mumpung media sosial masih bebas gitu loh. Nanti kalau sudah ada masanya misalnya harus berbayar, harus gini kan sudah repot. Sekarang masih itu kesempatan itu dimanfaatkan untuk mempromosikan wayang lewat media sosial. Dan perkembangan wayang pun sekarang juga luar biasa. Jadi ada dikreasi itu sudah melalui media-media digital gitu. Malah sekarang ada wayang yang dibuat oleh AI. Jadi seniman itu tinggal ngomong buatkan wayang seperti ini, sudah dia buat gitu. Berarti di sini sentuhan pemerintah itu sangat dibutuhkan. Ya, sebelumnya gitu. Kalau jenengan tadi kan tanya tentang masalah sakral ya. Iya. Nah, kalau masalah sakral itu ya ya mungkin sebagian ada nilai-nilai yang sudah hilang gitu lah. Iya. Nah, jadi itu merupakan pilihan sakral itu. Jadi kalau mempertahankan kesakralan itu kan dari hati nurani, dari nurani, dari keyakinan yang dianut. Nah, jadi wayang itu dianggap sakral. Itu silakan untuk disakralkan. Jadi membuat wayang itu misalnya harus mencari hari yang baik, bahannya bahan pilihan, nggak boleh asal buat. Nah, dengan harapan supaya wayang ini menjadi wayang yang kembali lagi sesuai dengan yang ia harapkan dari keyakinannya itu nilai sakralnya di situ. Tapi kalau hanya membuat wayang sekedar untuk misalnya untuk souvenir dijual untuk edukasi kan masa seperti itu kan nanti kasihan yang kan tiap orang nggak sama punya keyakinan, punya sendiri-sendiri. Oke. Terus bagaimana tentang apa tantangan Bapak terbesar di dalam menghadapi Bapak selaku seni wayang saat ini? Nah, terus apa yang harus dilakukan agar wayang tidak hanya dilestarikan tapi dicintai oleh masyarakat pemuda pada khususnya? Ya itu tantangan kita untuk semakin membumikan wayang, apalagi di era sekarang kan generasinya kan sudah generasi yang canggih yang sudah mereka itu sudah kenal dengan dunia digital itu sudah seperti makanan sehari-hari. Nah, yaitu kita sebagai generasi pencinta wayang yaitu bagaimana semaksimal mungkin supaya wayang itu bisa dicintai ya. Ya kita tadi itu kita nggak usah mendoktrin tapi menunjukkan wayang ini karya-karya pendahulumu, leluhurmu, istilahnya budaya ciptaan nenek moyangmu. Nah, kenapa harus kamu cintai? Lah itu kita harus jelaskan, tapi dengan penjelasan yang masuk di pemikiran anak sekarang gitu. Jadi enggak doktrin. Kamu harus mencintai wayang karena wayang itu baik. Di mana baiknya? Kan anak sekarang seperti itu. Yang ditanya, di mana baiknya? Apa manfaat saya mencintai wayang? Apa gunanya? Nah, jawaban itu yang harus kita berikan dengan pas untuk mereka gitu loh. Sehingga nanti mereka dalam pikirannya itu rasa dalam hati dan pikirannya itu rasa cintanya kepada wayang itu enggak sekedar memang benar-benar saya bangga kan wayang karena wayang itu seperti ini. Itu yang tantangan kita. Ya enggak hanya semuanya. Untuk melestarikan wayang. Jika wayang adalah cerminan kehidupan. Nah, terus nilai apa yang tidak boleh di masa depan? Tidak boleh di masa depan tuh apa? Yang harus dipertahankan dari wayang itu ya tadi itu nilai-nilai esensinya tadi. Wayang tentang kemanusiaan, persaudaraan, semangat hidup, semangat saling tolong menolong, bergotong royong, tentang religius, tentang alam, cinta alam. Lah itu yang selama ini di wayang itu diceritakan melalui simbol-simbol, melalui kisah-kisah wayang itu yang harus esensinya itu yang harus ada sampai sekarang. Jadi enggak dihilangkan. Jadi kamu tadi lihat wayang ya, kamu dapat pesan apa? Oh ternyata wayang ini misalnya Arjuna ini ternyata dia itu mencintai alam. Dia itu seorang
simbol seorang manusia yang cinta dengan kedamaian, dengan kejujuran. Nah, itu sama, kalau saya lihat sama dengan esensi dalam agama itu sama. Agama itu kan dari dulu kan seperti itu ajarannya, nggak berubah kan kitabnya itu, tapi penjabarannya kan loh, sesuai zamannya. Tapi nilai esensinya kan nggak hilang. Ya sama kayak Pancasila juga sama. Satu ketuhanan yang Maha Esa, tapi penjabarannya macam-macam sudah. Berarti Bapak sangat sabar ya. 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 Ya sekali. kita ya belajar sabar. Kita itu semua belajar. Nggak ada orang yang nggak. Bapak sebagai dalang, sebagai laku yang sangat sabar sekali menghadapi era digital ini. Harus intinya Bapak itu harus mengikuti zaman yang ada sekarang. Ya kalau nggak seperti itu kita ya istilahnya terlindas. Iya. Saya itu kan, kalau saya itu mikir, saya itu kan generasi kalau untuk digital itu ya, sebelum mulai ada HP sampai ada HP sampai sekarang, HP itu sudah sebegitu canggihnya. Jadi sudah melalui tiga masa. Sebelum ada, terus sekarang berkembang. Nah, itu kan lintas generasi. Istilahnya kalau dulu generasi 70-90 ini generasi emas, generasi. Betul. Ya sangat luar, milenial sekarang jadi emas ya. Sekarang ini generasi alpha, nanti beta. Emas itu generasi saya. Tahun kelahiran tahun 70, 90, 80 ini benar-benar masih ya pernah enggak ada HP, enggak ini sampai sekarang canggih seperti ini. Terima kasih banyak. Bapak sudah menjelaskan semuanya. Sekarang saya minta sama Bapak, apa pesan Bapak kepada pemirsa Pagak TV tentang wayang kreativitas tanpa batas ini? Ya, terima kasih. Ini closing statement ya. Jadi wayang itu mengajarkan kita untuk terus berkreasi, terus berkreasi tanpa batas. Jadi tidak menghambat kreativitasnya, tapi meminta kita untuk selalu berkembang. Jadi seperti wayang tadi, dari zaman ke zaman, kenapa dia bisa bertahan, bisa hidup sampai sekarang, karena dia melalui proses dan dia bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di situ proses kreativitas berjalan terus sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau kita sudah mati sudah tidak ada, berhenti sudah. Jadi selama kita masih hidup, masih sehat, mari kita berkreasi. Berkreasi dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi itu contohnya di wayang tadi. Jadi saya bilang tadi, wayang itu adalah bentuk model kreativitas yang tanpa batas dan teruji dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad sampai sekarang masih ada. Nah, itu yang menjadikan wayang itu diakui UNESCO sebagai warisan sangat luar biasa yang berasal dari Indonesia. Saya tunggu berita baiknya Bapak. Terima kasih. Ya, mohon doanya supaya kita tetap bisa. Silakan Bapak promosi kepada pemirsa Pagak TV. Ya silakan. Promosi apa? Promosi Bapak sebagai ini biar pemirsa Pagak TV bisa nanti pingin belajar mendalang atau belajar membuat dalang dan lain-lain, bisa menghubungi Bapak melalui Pagak TV. Ya. Monggo. Ya, kepada teman-teman pemirsa Pagak TV, mari saya Pak Yudit Perdananto, teman-teman kalau mungkin ingin lebih tahu tentang belajar bersama saya tentang wayang, tentang budaya Malang, monggo saya persilakan datang ke rumah saya. Rumah saya di perumahan BTU Madiopuro, atau melalui Pagak TV, atau bisa melalui Pagak TV. Gitu aja. Terima kasih Bapak yang sangat luar biasa. Selain beliau juga sebagai dalang, budayawan,
sebagai pelestari dan penggiat budaya Malang. Beliau juga sering memberi seminar dan webinar. Kebetulan saya sering mengikuti beliau di webinar. Ya, Mbak, sedikit. Beliau sangat luar biasa. Jadi kami sebagai kru Bagak TV sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak di sini. Terima kasih pemirsa Bagak TV. Saya Bunda Cahaya Bintang dan Bapak Yudit Perdananto. mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.